Salam sehat adik-adik. Kali ini kita akan membahas satu topik sederhana, yakni tentang persentase. Topik ini biasanya kita dapatkan ketika ada di bangku SMP. Walaupun demikian, sering sekali topik ini muncul di pelajaran-pelajaran SMA, bahkan ada di dalam soal-soal masuk perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta ataupun soal-soal kedinasan. Baik, langsung saja ya ke awalnya, yakni pengertian umum daripada persentase. Baik, persentase itu sendiri artinya adalah per 100. Per 100. Jadi kalau saya menuliskan 1/100, maka ini artinya sama dengan 1%. Nah, yang belakang ini simbol persen ya. Ini adalah simbol daripada persen. Jadi 1/100 itu artinya 1%. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana mengubah dari bilangan pecahan menjadi bilangan persen. Nah, karena sering sekali angka-angka di dalam bilangan pecahan ini harus kita ubah menjadi bilangan persen. Baik, langsung kita lihat contohnya supaya lebih praktis dan mudah difahami ya. Yang pertama, katakanlah 13/100. Nah, ini sama dengan berapa persen? Ya, sederhana ya, 13/100 itu kita pecah menjadi 13 dikali 1/100. Tujuannya apa? Kenapa dipecah jadi 1/100? Karena 1/100 itu adalah 1%. Jadi 13 kali 1% kan artinya 13%. Ya. Inilah persen dari 13/100. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau di bawahnya itu bukan angka 100 atau penyebutnya bukan 100? Katakanlah 2/5, ini sama dengan berapa persen? Ya, tidak ada masalah juga ya. 2/5 berarti bagian penyebutnya ini harus kita kalikan dengan sebuah angka supaya di bawahnya jadi 100. Nah, katakanlah 5. Ya, 5 dikali berapa supaya 100? Kali 20. Berarti atasnya juga kali 20. Supaya jadi 100 ya kan? Berarti kalau kita kalikan 5 kali 20 kan 100, 2 kali 20 berarti 40. Berarti 40 dikali 1/100 atau 40%. Oke. Baik. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan bilangan desimal, bukan bilangan pecahan biasa, tapi pecahan desimal. Misalkanlah 2,5%, 2,5. Ini sama dengan berapa persen? Nah, 2,5 itu kan bisa kita tuliskan menjadi 25/10. Kita ingat lagi pelajaran SD, berarti kalau angka komanya bergeser ke belakang, maka dibagi 10. Kalau 2 kali ke belakang jadi dibagi 100. 3 kali dibagi 1000. Demikian kalau komanya ini maju ke depan dikali dengan 10. 2 kali maju ke depan berarti dikali dengan 100 gitu ya. Makanya 2,5 sama aja dengan 25/10. Baik, ini 25/10. Bagaimana caranya supaya jadi per 100? Ya, kita kalikan juga dengan sebuah angka, yakni yang bawah 10 kita kalikan lagi dengan 10 supaya jadi 100, ya kan? Berarti karena bawahnya kali 10, atasnya kali lagi 10. Berarti hasilnya jadi berapa? 25 kali 10, 250. 10 kali 10 adalah 1/100, jadi 250%. Oke. Inilah nilai daripada 2,5. Persentase dari 2,5. Nah, sekarang kita coba lihat, kalau kita balik, bagaimana mengubah daripada persen menjadi katakanlah bilangan pecahan. Bagaimana cara mengubah bilangan persen menjadi bilangan pecahan? Ya, sama aja ya, nggak susah juga. Misalkan kita ambil contohnya persen, katakanlah 25%. Nah, ini sama dengan berapa pecahannya? Ya, 25%. 25 itu kan persen tadi kan per 100 ya. 25 dikali 1/100.
atau saya tuliskan dulu ya, 25%, ini kan 25 dikali 1/100. Lalu kita kalikan 25 kali 1, 25 dibagi dengan 100. Ini bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 sisa 1. 25 dibagi 100 bagi 25 sisa 4. Jadi 25% itu sama aja dengan 1/4. Oke. Nah, demikian juga kalau misalkan kita punya bilangan katakanlah 2,5%. Nah, ini berapa ini? Ya, 2,5% kan sama aja dengan 2,5 itu 25/10. Persen itu 1/100, ya kan? Langsung saja berarti ya. Tadi 25 dengan 100 kan bisa disederhanakan. Ini dibagi 25 sisa 1 bagi 25 sisa 4. Berarti sama aja dengan 1 kali 1 adalah 1/10 kali 4 adalah 40. Jadi 2,5% itu sama aja dengan 1/40. Nah, lalu bagaimana penerapannya di dalam soal-soal masuk PTN? Nah, biasanya ini nanti kita akan dapat rumus ya, ada rumus untuk menghitung persentase. Nah, rumus untuk menghitung persentase. Baik, rumus menghitung persentase itu adalah persentase ataupun simbolnya tadi katakanlah ini ya, persentase itu sebenarnya adalah jumlah sebagian dibagi dengan jumlah keseluruhan nanti ini kita kali dengan 100%. Nah, inilah rumus umumnya. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Contohnya katakanlah yang pertama ya. Contoh pertama, misalkan kita diminta untuk mencari nilai dari 15% dari katakanlah 4.000. Ini nilainya berapa? Nah, 15% dari 4.000 itu berapa sih? Oke, baik. Kita masukkan persentasenya sama dengan ya, persentasenya sudah diketahui 15% itu sama dengan jumlah sebagian. Nah, itu yang ditanyakan, jumlah sebagian karena 15% dari sekian. Ya, jadi katakanlah jumlah sebagiannya itu X. Jumlah keseluruhannya 4.000 ya, 4.000. Ini nanti dikali dengan 100%. Nah, sama-sama kiri kanan ada persen, kita coret aja ya. Nah, lalu 100 dengan 2 nolnya ini bisa kita coret, ya kan? Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 15 dikali 40. 15 kali 4, 60 ya. Berarti ditambah nolnya 1, jadi 600. Jadi 15% dari 4.000 adalah 600. Oke, contoh yang kedua. Misalkan 2,5% dari katakanlah 20.000. Ini sama dengan berapa? Ya. Oke, 2,5% dari 20.000. Prinsipnya sama, sudah diketahui persentasenya. Berarti 2,5 itu kan kita belajar tadi 2,5 itu 25/10 ya. Jadi 25/10% itu sama dengan X ya, jumlah sebagiannya kan X. Jumlah keseluruhannya 20.000 dikali dengan 100%. Nah, ini kan persen kiri kanannya sudah ada, kita tinggal coret, ya kan? Lalu 100 dengan 2 angka nolnya ini kita coret, lalu 10 dengan 1 angka nol di sini dicoret, sehingga nilai X-nya kita dapatkan sama dengan 25 dikali 2, 50 ya. Tambah lagi 1 nolnya 500. Berarti 2,5% dari 20.000 adalah 500.
Oke, nah sekarang bagaimana kalau soalnya adalah soal cerita? Baik, saya buat di sini saja supaya lebih lega tempatnya ya. Nah, soal cerita ini sering ditemui nanti. Yang ketiga, contoh ketiga ya. Misalkan Pak Dani menabung sebesar 4 juta rupiah ya, 4 juta rupiah di sebuah bank. Oke, lalu setelah 1 tahun tabungannya bertambah menjadi katakanlah 4.240.000. 4.240.000 ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen bunga bank tersebut. Baik. Bunganya tersebut ya, bunga banknya yang ditanyakan sebesar berapa persen. Baik, kita cari dulu nilai bunganya. Ya, bunga itu kan sama aja dengan modal ataupun tabungan awal 4 juta. Tabungan akhir ya, setelah berbunga 4.240.000 dikurang dengan tabungan awal 4 juta. Oke, berarti bunganya adalah 240.000. Nah, sekarang yang kita akan cari adalah berapa persen 240.000 tersebut, atau kita mencari berapa persen bunga bank tersebut. Ya, sebenarnya sederhana saja. Tadi persentase adalah ya, persentase katakanlah X ya, sama dengan jumlah sebagian yakni 240.000 dibagi dengan jumlah keseluruhan dari yang awal dong ya, berarti 4 juta. Nanti ini dikali dengan 100%. Oke. Nah, ini nolnya 3 habis atas bawah, lalu 1 nol dengan 1 lagi yang bawah, lalu 2 nol ini dengan 2 nol lagi yang bawah dicoret ya. Maka dapatlah X sama dengan 24 dibagi 4 adalah 6%. Berarti 6% lah besar dari bunga bank tersebut. Baik, lanjut soal keempat. Misalkan Aldo telah menyelesaikan 80% PR-nya. Nah, PR-nya dari 40 soal. Nah, yang ditanya adalah berapa soal lagi yang Aldo belum selesaikan. Nah, gitu ya. Baik, kita hitung aja berapa soal yang sudah diselesaikan ya. Soal yang sudah diselesaikan, cara perhitungannya adalah persentase tadi ya, 80% itu sama dengan jumlah sebagian, kita nggak tahu, katakanlah X per jumlah keseluruhan 40 soal dikali dengan 100%. Gitu kan? Nah, ini persennya bisa dicoret. Nolnya 1 dicoret dengan atas ya. Nah, lalu nol kiri kanan ini juga bisa dicoret, ya kan? Nah,
Nah, berarti X-nya adalah 8 dikali 4 berarti 32. Jadi 32 soal lah yang telah Aldo selesaikan. Berarti yang belum diselesaikan adalah yang belum diselesaikan. Artinya 40 dikurang 32. Berarti sama aja dengan 8 soal lagi. Baik, ini materi presentasi secara umum. Silahkan diulang lagi, dipelajari lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cayo!